Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Randy Patargeran. Dan hari ini tuh gue lagi mau benerin jam tangan. Jadi hal ini tuh sebenarnya gue ingin lakuin dari bertahun-tahun yang lalu, cuman kayaknya mager banget gitu. Tapi hal ini tuh mulai muncul lagi karena beberapa minggu yang lalu gue itu benerin jam tangan gue yang kehabisan baterai. Sekitar range waktunya itu dari gua ganti baterai terakhir dan di kemarin itu sekitar ya mungkin 3 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun lah, seperti itu. Tapi pas lagi gua datang ke tukang baterainya, ternyata mahal banget. Padahal minggu kemarin tuh gua mencoba untuk mengganti baterai ini itu di pasar tradisional. Jadi ke toko jam gitu, terus gue bawa jamnya, ganti baterainya. Dan waktu pertama kali gue ganti baterai jam itu gue ganti baterainya di toko jam di mall. Dan itu harganya sekitar 180 atau 170 gitu. 2 atau 3 tahun berlalu, itu mati lagi baterainya. Dan gue ganti baterai di pasar tradisional dengan harapan mendapatkan harga yang lebih terjangkau pastinya. Pas sampai di sana ternyata gue ditawarin sekitar 250, terus gue tawar 200.000 jadi, karena dia memberikan masa garansi sekitar 5 tahun. Oke, dari situ jamnya udah bisa jalan lagi. Dan pas pulang gue iseng-iseng cari di marketplace, dan gue kaget banget ternyata jam baterai itu harganya nggak mahal guys. Bisa tebak berapa? Ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Jadi bergantung dengan jenis baterainya. Dan gue juga nggak tahu itu baterainya ori atau enggak. Dan yang di pasar ataupun di mall itu pun gue juga nggak tahu itu ori atau enggak. Ya terlepas itu ori atau enggak sih, ya namanya baterai gitu ya, yang penting bisa nyala aja nggak sih? Gue juga nggak tahu sih. Kecuali mungkin jam gue yang satu ini. Jam gue ini sekarang yang gue pakai sekarang ini itu udah mati sekitar sebulan 2 bulan yang lalu karena kehabisan daya. Karena mindset gue waktu beli baterai jam ini adalah everlasting. Jadi baterainya itu pasti akan nyala terus. Beda dengan otomatis ya. Kalau otomatis kan kalau kalian nggak pakai, nggak ada pergerakan, nggak ada guncangan, itu dia nggak bisa mati. Tapi kalau ini dia menggunakan tenaga solar. Jadi gue pakai saat ini adalah Seiko Diverse Solar. Jadi waktu gue pertama kali beli itu pemikiran gue adalah oke, ini adalah solar berkat tenaga matahari, sama seperti kalkulator. Oke, fine. Gue pakai memang cukup lama sih. Baterai ini tuh nggak mati-mati. Tinggal gue pakai aja outdoor ataupun di bawah lampu, dia akan nyala lagi. Dan sekitar 2-3 bulan yang lalu ini mati. Terus gue bawa ke matahari, nyala lagi, tapi pas balik lagi, mati lagi. Jadi apa? Jadi dia nggak nge-charge baterainya. Terus gue Google atau searching beberapa informasi di internet, ternyata memang untuk jam tangan yang jenis solar ini, itu memang ada baterainya. Ini salahnya gue. Ada baterainya, jadi ada power reserve-nya. Ternyata yang bermasalah adalah baterainya, dan baterainya ini ternyata memang ada umurnya. Dari gue beli jam tangan ini sekitar 2019 ya mungkin ya. Jadi udah sekitar 5 tahun. Baterai jam tangan ini itu baru mati di tahun ini. Dan ya coba kalian bayangin 5 tahun masa pemakaian dari baterainya berkat dengan power reserve dari solar. Artinya mungkin bisa hampir 2 kali lipat dari baterai biasa. Jadi ya kali 2, ya mungkin harga baterainya sekitar 60-70 ribu. Tapi salah guys, ternyata harga baterainya ini lumayan mahal kalau misalkan gue bandingkan dengan baterai yang biasa. Harga baterainya ini sekitar 200 ribuan rata-rata di marketplace, tapi gue beli yang di bawah 200 ribu karena aku juga bingung mana yang ori. Kalau kalian beli di Seiko dan servis di Seiko itu bisa sampai 800 ribu sampai 1.500.000 loh. Gue cari aja yang ada yang keterangannya ori. Ya udahlah, balik lagi itu terserah penjualnya mau jujur atau gimana, tapi dia pasang judul itu ya original. Setelah konsultasi akhirnya gue belilah baterai ini dan langsung gue pasang hari itu juga. Oke, gue pasang ini throwback ke belakang lagi karena
gua mengingat ganti baterai jam itu kenapa segitu mahalnya, bahkan mungkin bisa sampai ratusan kali lipat jika lo beli baterai sendiri di marketplace. Dan akhirnya gue invest lah ke alat-alat, ternyata alatnya nggak terlalu mahal juga loh guys ya. Jadi tergantung alat dan merek juga sih menurut gue. Jadi gue beli alat pembukanya, lalu juga pinset, obeng kecil, alat untuk nahan bodi jam tangan, dan beberapa lah alat pendukung lainnya. Dan ya udah gue pasang aja. Ternyata gue baru pertama kali lihat mesin dari baterai jam tangan ini ternyata cukup sederhana, yang gue pikir sangat rumit seperti jam otomatis atau Richard Mille gitu ya. Jadi ternyata sederhana banget, dan ya bagus, rapi, proper, dan memang sesuai harganya. Ya udah gue ganti. Dan ternyata baterainya itu berbeda dari yang lain. Jadi dia ada seperti besi yang memanjang seperti itu, tipis. Ternyata itu untuk power reserve-nya juga, dan bukanya pun harus hati-hati karena seluruh part dari jam tangan itu sangat kecil banget. Jadi membutuhkan kehati-hatian, tangan yang stabil. Kalau misalkan tangan kalian tremor, itu sih kalian nggak cocok ya untuk bisa ngoprek jam tangan. Jadi mendingan kalian datang ke toko jam aja. Oke, setelah dipasang, gue pasti kan semuanya rapi, dan gue olesin juga tuh ada grease yang untuk waterproof di bagian karet seal-nya, dan juga di drat dari bukaan tutupan baterainya itu. Dan gue tutup lagi, dan ya udah, baterainya ternyata bisa digunakan, dan jam tangan gue kembali nyala lagi. Dan akhirnya jam favorit gue ini bisa gue pakai untuk keseharian gue sebagai daily beater. Dan ya, jadi itu adalah beberapa pelajaran yang mungkin gue dapatkan. Ternyata di saat kita melakukannya sendiri atau do it yourself, kalian bisa menghemat cukup banyak, walaupun mungkin di awal-awal kalian harus mengeluarkan modal yang cukup banyak ya, dibandingkan kalian hanya mengandalkan datang ke toko ganti. Yang penting tahu aja, karena kalian ke toko pun itu juga nggak tahu ini baterainya beneran ori atau enggak sih. Kalau misalkan kita tanya gitu ya ke toko baterai, pasti kalian diberikan dua pilihan, mau yang bagus atau yang biasa, atau mungkin yang mau yang ori atau yang biasa. Dia nggak bilang KW sih ya. Ya namanya untuk yang jarang-jarang kita spending gitu ya, uang ya, pasti gue milih yang bagus lah. Dan ternyata mau yang bagus ataupun yang biasa itu ya sama-sama mahal. Dan gue juga bingung kenapa di marketplace itu baterai bisa ada yang 1.000, 10.000, 15.000, tapi kenapa di toko jam itu mereka meminta biaya segitu mahal ya gitu guys. Mungkin bisa hampir 10 sampai ratusan kali lipatnya. Mungkin kalian ada yang tahu, mungkin kalian ada yang kerja di toko jam, atau kalian yang punya toko jam, mungkin bisa kalian sharing di kolom komentar ya. Karena gue juga nggak ngerti kenapa bisa semahal itu. Apakah mungkin jasa mereka untuk buka jam dan ganti baterainya itukah yang mahal, atau memang dia membeli baterai dari, ya nggak tahu, mungkin beneran original jadi semahal itu. Tapi gue melihat baterai di marketplace yang memiliki deskripsi itu original juga ya nggak semahal itu juga, kecuali ya baterai yang bisa reserve power ini. Sisanya untuk jam tangan yang biasa, yang analog, yang bukan otomatis, bukannya kinetik, bukan chronograph, itu sih ya sangat murah banget gitu, bisa hanya 1.000, bayangin. Jadi gue udah nyetok tuh beberapa, mungkin gue beli 5 untuk jam tangan yang untuk di rumah gue kalau misalkan mati dan gue bisa ganti sendiri. Jadi gue nggak ngerti, ini ada anomali yang mungkin nggak banyak orang yang tahu kah. Jadi ya video ini ya bisa membuat kalian bisa tahu bahwa memang mengganti jam baterai itu semurah itu. Jadi kalian bisa melakukannya sendiri dengan membeli alat resparasi jam tangan di marketplace juga. Jadi mungkin kalian bisa mulai dengan jam tangan yang mungkin ya murah dulu kali ya, jangan yang mahal-mahal dulu, karena kalau misalkan yang mahal hanya bisa bongkar nggak bisa pasangnya kan sayang banget gitu.
Jadi setelah kalian udah mulai terbiasa, ya kalian baru bisa mulai mengganti baterai jam-jam yang lainnya lagi. Ya jadi itulah pengalaman gue dalam mengganti baterai jam dan meresparasi beberapa jam tangan yang gue miliki. Semoga video ini bisa membantu dan bisa menginspirasi kalian juga bisa melakukan hal sama seperti gue. Thank you buat kalian yang udah nonton pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow gue di Instagram Randy Peter dan TikTok Randy.Peter. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.